Kita masuk ke bagian mendeskripsikan konsep kelas, objek, dan konstruktor. Kemudian untuk tipe data sekalian kita bahas di bagian sini juga. Untuk tipe data seperti string, double, kemudian float, itu nggak masalah ya karena udah dapat di dasarnya. Kemudian kita lanjut ke mendeskripsikan konsep atribut, kemudian metode dan parameter. Oke, di bagian sini kita udah buat untuk slide-nya. Untuk slide-nya di bagian sini kita bahas mengenai kelas, objek, sama konstruktornya. Oke, kita lanjut di bagian sini. Untuk di bagian sini kita siapkan dulu di bagian NetBeans-nya. Mungkin kalian harus buka NetBeans seperti ini. Kemudian kalian buat nama project PBO, kemudian buat paket baru namanya pertemuan 1 itu ya. Kemudian di bagian sini untuk pengertian dari OOP sama prosedural. Untuk prosedural itu memecah kode program menjadi bagian atau fungsi kecil, kemudian disatukan untuk menghasilkan nilai akhir gitu ya. Ini untuk prosedural dalam lingkup prosedur. Kemudian ada OOP, ini OOP yang kita mau pelajari di bagian sini untuk pengertiannya atau membuat program dengan memecah permasalahan dengan menggunakan objek. Jadi setiap kita buat suatu proses di dalam suatu kelas, kita bisa panggil menggunakan objek. Jadi kita menggunakan objek-objek ya. Kalau yang ini cuma hanya dalam bentuk prosedural. Jadi kita buat di metode prosedur, kemudian kita tinggal panggil aja. Oke, kita lanjut di bagian sini. Di bagian sini untuk OOP itu kita buatkan untuk konsepnya. Konsep untuk objeknya kita ibaratkan, kita contohkan untuk objeknya kucing. Bagian sini kita buat kucing. Jadi kalau kita buat objek itu pasti ada kelasnya. Di dalam suatu kelas itu pasti ada datanya. Data dalam bentuk field ya. Juga bisa kita sebut sebagai atribut atau properti. Jadi dalam objek itu pasti ada data dan field-nya atau atribut dan properti. Kemudian di bagian sini di dalam objek itu juga ada metodenya atau perilakunya. Perilaku atau kalau di program itu bisa kita sebut sebagai metodenya. Kalau di bagian sini biasanya dalam bentuk variabel. Kalau yang ini dalam bentuk metode untuk yang perilaku dari misalkan contohnya kucing. Bagian sini. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di bagian sini tadi udah kita jelaskan untuk file-nya. Nah, sekarang untuk detail dari file-nya. Untuk detail dari file-nya di bagian sini untuk kucingnya, file-nya itu ada warna. Warna dari kucingnya itu value-nya itu merah. Kemudian jumlah kakinya itu 4. Kemudian jenis ekornya itu panjang dan makanan favoritnya itu ikan. Ini termasuk dalam file-nya. Jadi kalau dalam bentuk kita masukkan ke dalam program, ini termasuk variabel. Jadi tentukan berdasarkan pada tipe datanya apa yang kita masukkan. Kalau dia dalam bentuk seperti ini, value-nya merah, berarti kita masukkan tipe data string. Kemudian kalau dia dalam bentuk angka, itu kita masukkan integer. Kalau bagian sini jenis ekor berarti string dan makanan favoritnya berarti ikan. Ikan itu termasuk tipe datanya string. Oke, di bagian sini mungkin seperti ini untuk file-nya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk yang perilaku dari kucingnya. Untuk perilaku dari kucing itu kalau dalam programnya itu bisa disebut sebagai metodenya.
Untuk kucing itu perilakunya itu bersuara, kemudian berlari dan berburu. Ini termasuk perilaku dari kucingnya. Ini contoh saja ya untuk eh, itu objek dari kucingnya. Oke, kalau udah seperti ini untuk feel sama metode seperti ini untuk contohnya, untuk konsepnya seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kelas sama objeknya. Untuk kelas itu adalah bisa kalian lihat di bagian sini. Untuk pengertian dari kelas itu merupakan sebuah blueprint atau bisa kita sebut sebagai rancangan mengenai sebuah objek yang akan dibuat. Ini termasuk pengertiannya yang sederhana ya. Kalau teman-teman bisa cari untuk pengertian lebih lengkapnya, bisa cari di buku atau di internet. Ini untuk pengertian secara singkatnya sebagai rancangan mengenai sebuah objek yang akan dibuat, itu termasuk dalam kelasnya. Atau kita bisa ibaratkan sebagai, misalkan kita buat suatu agar-agar, kalau kita buat agar-agar itu pasti ada cetakannya, itu termasuk dalam rancangan. Untuk cetakannya itu termasuk dalam sebuah rancangan atau kelasnya. Di dalam satu kelas itu pasti ada feel atau metodenya. Feel sama metodenya di dalam satu kelas. Oke, kemudian di bagian sini kita lanjutkan. Nah, di bagian objek itu merupakan untuk pengertian dari objek itu merupakan benda yang diwujudkan berdasarkan rancangannya dalam suatu kelas itu. Jadi objek itu kalau nggak ada objek itu kita nggak bisa panggil. Nah, kasusnya itu kita mau panggil berdasarkan objeknya. Kalau nggak ada kelas itu berarti kita nggak bisa buat suatu objek gitu. Di dalam satu objek, kelas kucing misalkan, di bagian kelas kucing bisa kita buat lebih dari satu objek. Misalkan di bagian sini objek kucing warna merah satu, objek kucing satu warna merah, objek kucing dua warna hijau, gitu ya. Jadi langsung kita praktekkan aja di bagian sini, kita buat dulu kelas kucing. Berarti di bagian kalian buka netbindnya, kemudian di bagian sini di bagian paketnya itu Anda buat paket Anda buat kelas baru namanya kucing. Seperti ini. Untuk K-nya itu harus kalian pakai huruf besar ya. Huruf besar untuk K-nya. Biasanya untuk kelas itu didahulukan dengan menggunakan huruf besar. Oke, setelah itu kalian bisa finish. Oke, di bagian sini untuk rancangan kita udah buat suatu kelas sesuai dengan pengertiannya. Untuk kelas itu rancangannya, untuk objeknya belum kita buatkan di bagian sini. Untuk kelas kucingnya, untuk kelas kucing seperti ini, menandakan untuk penulisannya pasti ada di bagian sini. Kalau kita buat suatu kelas ada modifiernya. Untuk modifier belum kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, bagian sini. Kemudian di bagian sini ada kelas sama nama dari kelasnya. Oke, di bagian sini kita masuk ke slide. Kemudian di bagian sini ada objeknya. Karena kasusnya kita dalam bentuk objek, jadi kita bisa akses berbeda kelas. Jadi kita buat di bagian sini kelas lagi, namanya main kelas, untuk tempat kita jalankan, atau kita bisa deklarasikan membuat objeknya di bagian sini, di bagian main kelasnya. Jadi sekarang kita punya dua kelas. Yang pertama itu ada kelas kucing dan kelas main kelas gitu ya.
Oke, di bagian sini kita langsung masuk slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya di bagian sini kita punya fill ya, kita punya fill yang sebelumnya, fill yang di bagian sini kita masukkan ke dalam program, jadinya seperti ini. Untuk modifier gitu abaikan aja karena kita belum pelajarinya di pertemuan selanjutnya modifier. Nah, di bagian sini ada fill-nya itu warna seperti yang tadi, ada warna untuk value-nya merah seperti ini untuk penulisan dari variabel ya. String warna sama dengan merah untuk value-nya merah. Kemudian tipe datanya string, kemudian selanjutnya integer untuk jumlah kaki sama dengan 4, jangan lupa titik komanya. Kemudian string jenis ekor sama dengan panjang, tipe datanya string makan asuhan sama dengan ikan. Nah, seperti ini. Kemudian biar cepat ya, saya copy aja untuk yang ini, untuk variabelnya. Bisa kita langsung masukkan di bagian sini atau saya ketikkan dulu ya. Misalkan public string warna. Berarti di bagian kelas kucing, karena di bagian sini posisinya di kelas kucing, jadi kita buatkan di sini public string. Bisa kita tanpa modifier, tapi kita sesuaikan aja. Kalau kita nggak tanpa modifier, itu default ya untuk modifiernya. Oke, di bagian sini untuk modifier materi selanjutnya saya jelaskan. Nah, sekarang kita buat di bagian sini untuk atributnya itu warna sama dengan petik 2 itu value-nya merah. Seperti ini, merah ya. Untuk stringnya jangan lupa harus pakai huruf besar. Oke, seperti ini. Kita kopikan langsung. Oke, untuk variabel kita udah buat di bawah dari kelas kucing. Kalau kita udah buat di kelas kucing, itu menandakan bahwa kita buat variabel global. Variabel global itu bisa kita akses di berbeda kelas atau berbeda paket ya, tergantung pada objek yang kita gunakan untuk memanggilnya. Kalau di kelas ini ya tinggal kita panggil di berbeda metode. Itu bisa kita panggil dengan syarat kita masukkan di bawah dari kelasnya, itu termasuk dalam variabel variabel global. Harus memperhatikan hak aksesnya juga. Kalau tadi saya jelaskan bisa dipanggil di berbeda kelas, itu karena hak aksesnya berupa public ya. Kemudian kalau yang penting untuk variabel global itu bisa diakses di berbeda metode ya, di luar dari di dalam, bisa di dalam dan di luarnya, itu variabel global. Oke, kemudian kita lanjutkan di slide-nya. Untuk di slide-nya kita masuk ke metodenya. Di metode itu ada dua